Di sebelah gua ada figur yang menyelamatkan Emily berkali-kali. Dan gue pertama kali untuk satu frame biar dilindungi juga gitu jika salah-salah bicara. Habib Hussein. Kita harus memperkenalkan Habib apa enggak sih? Nggak perlu ya? Gue sih nggak pernah menyebut diri gue dengan nama Habib gitu. Tapi orang biasanya memperkenalkannya begitu. Oh iya. Jangan. Jadi aneh juga sih kalau mengakui kenalan saya Habib itu. Iya sih. Nggak, kayaknya nggak bisa juga. Maksudnya kalau deketin cewek juga nggak mungkin dong lempar gelar Habib. Gitu. Iya makanya. Jadi tergantung juga dari si ceweknya. Kalau berkerudung dapat nilai jual nih ya. Kalau agak sekuler dari ini kayaknya nggak bisa deh. Nggak mungkin by definition tuh Habib itu apa sih sebetulnya? Iya, sebenarnya ada dua sih. Dulu itu ada yang namanya Sayyid. Kemudian yang kedua ada Habib. Orang sering mencampur adukan keduanya. Yang definisinya adalah keturunan Nabi. Orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi melalui jalur pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putrinya Nabi Muhammad. Nah, semua keturunan Nabi itu disebut Sayyid. Tapi kemudian yang berilmu disebutnya Habib. Biasanya itu gelar yang bagi yang berilmu. Penyebutannya beda-beda biasanya di tiap wilayah. Misalnya kalau di daerah gua disebutnya Yi, kata terakhir dari Sayyid. Kemudian karena Jawa, Madura, Yi jadinya. Ada yang disebutnya Aye, ada yang Ayeb, banyak tergantung budayanya masing-masing. Itu berlaku bagi semua keturunan Nabi. Jadi ini hanya pernikahan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Iya, karena anak Nabi yang sampai menikahkan si Fatimah ini. Yang lainnya, sekarang gue mau bilang anggota lagi. Berapa ya? Seluruh dunia tuh kan berarti kan? Iya, itu seluruh dunia. Ketahuan nggak jumlahnya berapa? Jumlahnya enggak sih, gua enggak begitu. Tapi kalau nggak ada yang inisiatif bikin WhatsApp grup gitu? Sebenarnya ada lembaganya. Oh, ada lembaganya. Ada lembaganya yang namanya Robito Alawiyah di Indonesia. Dia itu yang menulis semua nasab Habib atau Sayyid di Indonesia, kemudian memverifikasinya juga. Jadi lo diverifikasi berdasarkan pencatatan yang sudah ada sejak awal, buku pencatatannya itu. Jadi kalau ada orang ngaku, gua Habib gitu, itu diverifikasi dulu melalui lembaga ini. Cara memverifikasinya? Memverifikasinya melalui catatan nasab yang sudah ada turun temurun. Kenapa? Mungkin orang nggak kebayang ya. Emang iya nyatet dari awal. Kenapa? Karena itu kita meyakini itu pesan dari Nabi. Karena Nabi berpesan agar anak keturunannya itu dijaga. Oleh karena itu lo kemudian akan menemukan fenomena bukan hanya mereka mencatat nama anak keturunannya, tapi cenderung untuk menikah dengan sesama agar anak keturunannya terjaga. Khususnya yang perempuan, karena kan mereka garis keturunannya patriarki. Jadi kalau perempuan menikah dengan non Habib maka akan putus. Nah itu yang jadi yang menurunkan kehabiban tuh dari lelaki? Dari laki-laki. Berdasarkan juga marga dari laki-laki. Misalnya cewek marganya Asgaf. Si gua marganya Al-Haddad. Nanti anak gua Al-Haddad. Asgafnya hilang. Nah, itu juga yang menyebabkan dari awal mereka punya kesadaran literasi yang sangat tinggi. Karena bagi mereka ini adalah amanat dari Nabi. Karena itu mereka mencatatnya. Bahkan bukan sekedar mencatat, bukan sekedar menjaga garis keturunan ini dengan menikah pada sesama. Nantinya akan kemana-mana tuh. Misalnya menjaga marwah, menjaga kewibawaan Nabi. Kemudian menjaga sanad, ilmu Nabi. Kemudian menjaga dakwah Nabi juga. Jadi itu yang secara tidak langsung sebenarnya awalnya inherent dalam pribadi seorang keturunan Nabi. Tapi maksudnya ini kan kita berbicara Nabi Muhammad tuh kalau di tahun Masehi berapa ya meninggalnya? Nabi Muhammad itu kalau di Masehi
600. 600 hari, makanya ini saya juga tadi temukan ini sudah 1400 tahun yang 1400 tahun yang lalu kan, itu sejak Nabi Muhammad wafat. Dulu tujuannya kan hanya menjaga amanah. Dia masih, apakah selalu berdakwah, apakah ada yang tidak, pressure-nya kayak apa sih Iya. jadi keturunan Gini, Nabi? sebenarnya kan Gitu. yang paling utama adalah bukan berdakwah, tapi menjaga marwah, menjaga wibawa Nabi. Oke. Artinya lo harus menjadi pribadi yang Islami lah. Oh. Tapi nggak mesti berdakwah, karena kan berdakwah itu butuh ilmu, kemudian butuh banyak hal, perangkat yang harus dimiliki. Tapi minimal ketika orang ngelihat Ya. kita itu minimal nggak jauh-jauh banget lah dengan Nabi gitu. Wow. Kalau jauh banget itu kayak ya kayak bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Makanya misalnya pressure-nya bukan pressure sih, tanggung jawabnya sih tinggi sekali. Kalau gue merujuk ke diri gue dan komunitas gue di kampung di Jawa Timur waktu kecil, misalnya ya, gue pernah masuk sekolah di siang hari sampai sore, gitu. Sampai maghrib. Berarti ada sholat asar di sekolah. Orang lain nggak sholat biasa aja gitu. Tapi kalau Habib nggak sholat, bukan hanya dapat hukuman dari sekolah, tapi lo dapat pressure dari teman-teman, dari guru. Gila, Habib nggak sholat gitu. Atau hal kecil aja, pacaran. Iya. Nggak mungkin gua pacaran, pressure-nya tinggi sekali gitu. Yang mau dipacarin juga pressure-nya tinggi sekali gitu. Gila, gue masa pacaran sama Habib gitu. Wow. Artinya gue dari kecil, ini gue bicara diri gue sendiri ya, dan komunitas gue itu mendapatkan hal itu, gitu, tanggung jawab itu. Sehingga ya mau gak mau ya harus menjaga sikapnya lah. Menjaga sikapnya, khususnya ketika lu keluar dari komunitas. Kalau di dalam komunitas masih lo enjoy karena semua Habib gitu, nggak ada privilege kan, nggak ada privilege. Tapi ketika lo keluar, artinya lo membawa nama ini keluar, sehingga nama ini lo harus jaga. Makanya gue mendapatkan itu ketika gue mulai sekolah negeri. Gue TK, SD itu nggak di negeri, di sekolah yang dibuat memang oleh komunitas Habib dan 90%, wow. Iya, 90% Habib di dalamnya. Itu saudara semua lah ya? Itu iya saudara semua, saudara jauh. Dan nggak enaknya karena gue nggak dapat privilege di sana. Gue juga Habib, semua juga Habib gitu. Ya ampun, lucu nah banget. ketika keluar, gue SMP gue di negeri, itu mulai gue merasa, wah beda ya dunia dengan ini. beda Gitu. banget. Dan salah satu tanggung jawabnya, lo harus punya nilai agama 9. Iya, lo harus punya nilai agama 9. Yang lain jeblok nggak apa-apa ya, itu nggak boleh. Yang lain jeblok. Apalagi kalau sekolahnya itu ada mata pelajaran yang kayak bahasa Arab. Kalau madrasah kan, sekolah Islam itu ada bahasa Arab. Lo harus bukan cuma 9 ya. Kalau yang lain ada yang 9 juga, berarti lo harus 9,5. Pokoknya lo harus paling canggih urusan agama. Dan gue mendapati di mana di sekolah negeri itu, guru agama gue mencium tangan gue. Oke. Iya. Guru agama gue sangat hormat kepada gue gitu. Jadi ya, atau guru non agama yang ngerti tradisi ini itu sangat menghormati gitu. Pernah ngobrol dengan misalnya keturunan darah biru apa gitu, dengan maksudnya environment yang serupa nggak sih? Nggak ada kayaknya yang miripnya. Kayak Mungkin di Jawa apa ya. juga nggak ada ya. Di Jawa, di keluarga kerajaan itu. Tapi kan nggak tahu gua seterjaga ini nggak ininya apa ikatannya. Kalau ini kan ikatannya kuat banget sampai pencatatannya jelas banget, lo harus mempertanggungjawabkan gitu. Boleh diceritain nggak kayak bentuk omelan orang tua gitu jika lo keluar jalur gitu? Iya. Keturunan jadi Habib nggak boleh gini gitu? Iya. Oh. Sering gua dapetin itu. Jangan malu-maluin Habib gitu. Jangan malu-maluin Habib. Kemudian ya itu intinya menjaga marwah. Kalau menjaga
ilmu sih masih level selanjutnya, tapi yang paling mendasar itu menjaga marwah. Marwah itu, wibawa itu utamanya kalau di kita akhlak. Karena Nabi itu utamanya akhlak bagi kita. Sehingga lu boleh nggak begitu pinter agama, tapi lu harus menjadi pribadi yang penuh senyum, rendah hati, hormat kepada orang lain dan lain sebagainya. Tapi apakah itu sesuatu yang gampang gitu dan naluriah? Apakah mengalami masa pemberontakan seperti remaja umumnya gitu? Iya. Jadi pertama dibilang sesulit yang lu bayangin mungkin enggak. Karena gua sudah tradisinya begitu. Jadi ya enggak sesulit seperti yang orang bayangkan. Tapi juga enggak semudah yang gua sendiri bayangkan waktu kecil. Karena ketika gua mulai SMP, mulai puber, mulai mengalami kenapa gue gini ya? Curiosity-nya ya. Kenapa kalau gue ngelakuin hal salah dikit kayaknya dosanya gede banget gitu. Karena masyarakat sangat memperhatikan kita gitu, punya ekspektasi yang sangat tinggi dalam hal agama. Jadi ada sih pertanyaan-pertanyaan itu. Itu biasanya puncaknya di masa-masa puber. Kalau menurut gue ya, SMA, kuliah gitu. Ya akhirnya itu jadi apa ya? Jadi masa pertarungan dalam diri kita akhirnya. Jadi pertarungan. Lu mulai nerima gitu kayak emang udah gini nasibnya itu kamu? Kalau gua gak bisa cerita banyak tentang itu karena kebetulan gua kan pesantren. SMA gua udah di pesantren. Jadi gua gak begitu mengalami gejolak itu. Cuman ya mungkin gejolak tertinggi gue tentang ini ketika kuliah. Karena gue kuliah filsafat. Jadi seorang Habib kuliah filsafat. Di filsafat kan rasional, sangat rasional. Sehingga pertama gue seperti orang yang kehilangan privilege di sana. Ya. Gue hanya ditolong oleh beberapa teman gue yang orang Madura. Sefilsafat-filsafatnya orang Madura itu sangat hormat pada Habib pasti. Tapi yang lain enggak gitu artinya. Kemudian yang kedua, gue ditantang untuk keluar dari paradigma keberagamaan yang gue dapat di pesantren dan sejak kecil. Gue harus kemudian membuat agama ini didekati secara rasional. Di satu sisi gue gak bisa melepas, gak mungkin gue, yaudah deh gue gak mengurusin agama, gak mungkin. Tapi di sisi lain gue punya tuntunan, ini gue harus juga rasional gitu di filsafat. Makanya itu jadi bagi gue itu masa-masa terpenting gue pertaruhan itu. Tapi gue secara umum nggak pernah menemukan kesulitan karena memang gue lahir dari tradisi itu, dibesarkan dalam tradisi itu. Bahkan ini cerita raport gue ketika SD kelas 1 itu kan raport, kemudian kan diisi biografi kita di awal, nama, alamat, kemudian kan ada cita-cita. Itu semua yang ngisi orang tua gue. Kemudian cita-cita gue ditulis menjadi ulama. Orang tua gue menulis menjadi ulama. Jadi sejak awal gue udah dipatenin sama orang tua ya, itu sudah ekspektasi orang tua kepada gue. Cuman kebetulan orang tua gue agak enjoy orangnya, sehingga misalnya gue boleh kuliah filsafat. Itu bagi gue privilege, Habib boleh kuliah filsafat, apalagi di UIN Jakarta yang waktu itu image-nya nggak baik-baik banget gitu. Filsafat di UIN Jakarta atau di berbagai UIN nggak baik-baik banget. Jadi ketika orang tua ngizinin, dan itu pilihan pertama gue, jadi gue masuknya lewat jalur SPMB. Pilihan pertamanya filsafat gitu. Orang kan, dan ketika gue masuk di kelas itu baru tahu ternyata semua orang di sana kecelakaan. Nggak ada yang memilih filsafat, pasti orang buangan. Gila kata gue sendiri doang nih. Gue sendiri di sini nih, yaudah. Jadi pressure-nya di sana pertarungannya ya. Kemudian setelah gue kemudian jadi penulis, gue sejak semester awal udah nulis. Dari sana sih nulis tentang filsafat keagamaan, udah mulai menemukan nyamannya, kenal dengan filsafat Islam dan lain sebagainya, akhirnya menemukan kenyamanannya. Nah, ketika S2 baru gue mikir nih,
gue ngelihat fenomena keberagamaan, keberislaman masyarakat ini sebagian ada masalah kaitannya dengan radikalisme. Puncaknya ya 911 lah. 911 itu kan membentuk image bahwa Islam itu radikal, teroris dan lain sebagainya. Nah, dari sana gue mikir, dulu sebelum 9/11 juga udah banyak ya bintang yang terkenal di Amerika dan Muslim tuh banyak ya, Karim Abdul Jabbar, Muhammad Ali. Tiba-tiba berganti semua. Iya, karena kan dulunya Muhammad Ali, itu kan bikin image Islam yang begitu baik gitu. Tiba-tiba berubah. Di sisi lain gue melihat masalahnya ya bukan sekedar soal propaganda, tapi di dalam ada fenomena sebagian orang yang punya pemahaman keislaman yang agak keras gitu. Gue gak mungkin dong masuk ke tengah simpul itu tanpa perangkatnya, tanpa ilmunya. Modal filsafat ketendang gue. Makanya gue akhirnya kuliah tafsir Quran dan hadis untuk dapatkan ilmunya. Baru gue kemudian mulailah masuk ke dunia itu. Tapi tetap nuansa filsafatnya dapat, artinya pendekatan rasionalnya dapat. Dan memang dari awal gue nganggep kayaknya kalau masjid itu sudah banyak lah Habib di masjid-masjid. Jadi gue ke anak muda aja lah. Iya benar. Maksudnya ini kemarin nonton lo ngobrol sama Deddy itu sesuatu yang menarik banget. Waktu dulu gue juga sempat sama teman-teman Panji, Pangeran Sihaan gitu bikin acara politik di mall. Konsep yang sama gitu. Kita jangan preaching to the choir gitu, kita justru berceramah tuh ke orang-orang yang nggak familiar gitu. Kalau buat orang-orang yang udah ngerti ya buat apa disiram-siramin lagi. Nah sebelum masuk, tapi ada nggak turunan Nabi yang melepaskan kehabibannya? Gua tidak mau diasosiasikan dengan ini, gua keluar, banyak ya? Banyak. Tapi tetap dicatat gitu? Tetap dia Habib gitu, tapi dia nggak itu tadi. Bukan keluar, tapi dia gak pakai itulah akhirnya. Dan dia jauh sekali dari agama, bukan pribadinya ya, tapi dari keilmuan, dari karir yang konteksnya ada agamanya. Misalnya, terus kritik keluarganya? Misalnya, gue sebut satu nama, Ahmad Albar. Jadi seniman, penyanyi, udah nggak ada hubungannya sama dakwah dan lain sebagainya. Dan berarti ada lah ya kemungkinan untuk hidup seperti itu ya? Banyak seniman-seniman besar di Indonesia yang dia Habib gitu, yang dia keturunan Nabi. Jadi antaranya yang legend banget ya Ahmad Albar itu. Dan gila bukan nggak nyanyi qasidah gitu. Ya minimal kalau mau jadi seniman qasidah. masih beririsan. Enggak. Jadi memang jauh banget dia. Bahkan dulu gue di pesantren sempat menemukan fenomena ada beberapa orang yang bahkan dia gak tahu bahwa dirinya Habib. Karena memang dia di luar Jawa dan mungkin orang tuanya udah terlalu jauh ya, tidak hidup di komunitas Habib sehingga gak tahu. Ya dia tahu bahwa ada marganya, tapi dia gak tahu bahwa itu Habib, itu artinya keturunan Nabi, itu begini dan begitu. Dia gak sadar itu. Karena selain itu soal garis keturunan, itu kan soal tradisi juga. Lu kalau nggak punya tradisi Habib, meskipun lu Habib gitu, ya nggak jauh beda sih tradisinya akhirnya sama orang lain. Tapi kan society kan bergerak ya, maksudnya kita bergerak dari namanya kerajaan gitu, dimana banyak-banyak raja yang mengaku setengah dewa lah, titisan dewa lah, orang yang ditunjuk, bla bla bla, sampai akhirnya kekuatan tuh ada di rakyat, dia memilih penguasanya dan segala macam. Menjaga kepuritan itu bukannya malah sesuatu yang bertolak belakang ya? Nah, itu uniknya. Jadi ini tidak diberikan sebagai sebuah privilege sebenarnya, bukan suatu kebanggaan, tapi suatu tanggung jawab. Sebenarnya dalam tanda petik lo apes gitu. Karena lu lahir udah dengan berbagai tanggung jawab yang harus lu bebani. Kalaupun orang kemudian menggunakan ini sebagai kebanggaan, ya tetap dia harus juga punya basic agama gitu. Minimal pakaian seperti tokoh agama dan lain sebagainya. Ruang geraknya juga akan sempit kalau lu pakai ini sebagai kebanggaan. Nggak mungkin
akhirnya lo akan ketemu di mana ya, di tempat-tempat yang sangat tidak Islam itu nggak mungkin akhirnya, meskipun lo pakai ini sebagai privilege, apalagi kalau lo bawa ini sebagai suatu tanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena penghormatan itu datang dari orang lain kepada kita, maka kita juga bukan malah meninggikan diri. Justru kalau kita baca sejarahnya, kita justru merangkul mereka. Karena itu misalnya ya, Habib itu sangat menghormati non-Habib. Jadi bukan malah meninggi-tinggikan dirinya. Jadi misalnya, orang Indonesia asli, yang bukan keturunan Arab atau bukan keturunan Chinese, itu mereka sebutnya ahwal. Ahwal itu artinya jamak plural dari hal. Hal itu paman. Karena orang Habib-Habib itu ketika dari Yaman ke Indonesia untuk berdagang dan penyebaran Islam di Indonesia, di Nusantara waktu itu gak bawa bini, gak bawa istri. Makanya dia memperistri orang Indonesia. Kenapa? Pertama, karena agar lebih soft secara kebudayaan untuk masuk ke masyarakat Indonesia dan berdakwah. Akhirnya semua orang Indonesia, akhirnya dia memiliki paman yang orang Indonesia asli kan, karena menikah dengan cewek Indonesia. Nah, akhirnya semua orang Indonesia dipanggil paman sebagai bentuk penghormatan. Lu menghormati gua dengan memanggil Habib, gua juga menghormati lu sebagai paman gua. Atau orang Arab yang non Habib. Ada orang Arab yang non Habib kan banyak. Kita menyebutnya mereka masyayikh. Jamak dari syekh. Syekh itu guru. Karena orang Arab non Habib itu banyak yang dulunya menjadi guru-guru Habib. Sekarang semua mau guru mau enggak kita panggil guru mereka. Karena sejak awal Habib itu memang akar katanya adalah mencintai dan dicintai. Makanya lo kalau punya cewek, kalau bahasa Arab meskipun bukan Habib dipanggilnya Habibati, atau cowoknya dipanggil Habibi. Itu karena intinya harus mencintai dan dicintai seorang Habib itu. Makanya ketika dia dicintai orang lain, dia balas dengan mencintai, dengan menyebut guru meskipun bukan guru gitu, dengan menyebut paman meskipun bukan paman gitu. Jadi relasinya akhirnya egaliter, nggak ada relasi, gua Habib gitu, dihormati. Bahkan yang ada, misalnya ini pengalaman gua, kita akhirnya yang nggak enak gitu. Orang menghormati kita enggak usah. Lu kayak banyak waktu SMP dicium tangannya sama Adam. Itu misalnya kalau di YouTube tuh ada Habib Ali Jufri, seorang Habib muda yang pintar, itu dihormati oleh Syekh Ramadanul Buti, seorang ulama tua senior yang pintar banget gurunya. Itu dihormati, dia jadi gak enak gitu. Di videonya banyak sekali itu di YouTube. Jadi kita akhirnya justru jadi gak enak gitu. Kecuali kayak kalau memang sejak awal mentalnya adalah mental menganggap sebagai ini kebanggaan dan lain sebagainya. Dalam berbagai tradisi ya, misalnya di masyarakat atau orang kaya gitu menganggap kita sih gak pernah besar dalam tradisi yang begitu, nggak pernah. Jadi makanya menurut gua ini lebih bertahan lama, kuat di masyarakat. Dan memang kalau lo lihat sejarahnya memang sejarahnya pembauran, domestifikasi itu justru yang kita lawan. Jadi misalnya kampung Arab, itu hampir di semua kota di seluruh Indonesia itu biasanya ada kampung Arab. Ada juga pecinan, kampung Cina. Itu kampung Arab sebenarnya sejarahnya adalah bikinan Belanda untuk mengurangi pengaruh keturunan Arab, keturunan Nabi kepada masyarakat pribumi, karena biasanya mereka kemudian menggelorakan semangat kemerdekaan anti kolonialisme. Pada ribut mau merdeka, biar nggak pinter-pinter banget gitu. Iya, biar nggak pinter-pinter banget. Karena bayangin 350 tahun dijajah. Mereka nggak bisa membedakan, dijajah itu emang jelek ya kan, nggak tahu. Kita datang dari luar, udah tahu dunia luar. Wah, ini salah nih, nggak bener nih.